Mari kita memperkatakan bersama-sama makna dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebelum kita memasuki ibadah raya, mari kita mendengarkan beberapa pengumuman. Ibadah raya online di GB Salemba diadakan sebanyak 3 kali. Ibadah pertama pukul 8 pagi, ibadah kedua pukul 10.30, dan ibadah yang ketiga pukul 18 WIB. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah yang ada. GB Salemba mengadakan Morning Blessing yang diadakan setiap hari Sabtu jam 5 pagi via Zoom. Mari sama-sama kita ikuti setiap gerakan Tuhan yang ada di tempat ini. Telah dibuka pendaftaran kelas Kom Seri 100 Angkatan ke-19 via Zoom setiap hari Minggu jam 19.30 sampai jam 21.30 WIB. Kelas Kom Seri 100 ini akan dimulai dari tanggal 28 Februari sampai dengan 6 Juni 2021. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin mendaftar dapat menghubungi Ibu Pendeta Nila di nomor 0811 1899 097. Cool Community of Love. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum bergabung dalam Cool dan rindu untuk bergabung, dapat menghubungi Kabid Cool Bapak Redi di nomor 0877 7151 3282. Untuk informasi seputar gereja seperti baptisan, pernikahan, kom, dan lain-lain, dapat menghubungi nomor 0819 1884 8181. Di akhir ibadah, kita akan sama-sama memberikan persembahan untuk Tuhan dengan cara men-scan QR Code yang tersedia. Mari kita sama-sama mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tata cara ibadah raya. Yang pertama, mempersiapkan diri kita dan seluruh anggota keluarga untuk sama-sama membangun mezbah, berpakaian rapi dan pantas layaknya kita beribadah di gereja. Yang kedua, persiapkan Alkitab dan catatan. Hindari hal-hal yang dapat mengganggu suasana ibadah, tidak sambil makan atau minum dan mengobrol. Yang ketiga, tetap mengikuti ibadah sampai selesai dan ditutup dengan doa berkat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Boleh lambaikan tanganmu di depan TV, di depan HP, di depan tablet. Bagaimanapun Bapak Ibu Saudara hari ini beribadah, kalau kita datang dengan sungguh-sungguh sama Tuhan, percaya hadirat Tuhan nyata atas setiap kita. Katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan, kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau merendahkan hati kita mau merendahkan diri kita. Kami mau datang Kau
bersuka cita boleh sama-sama katakan amin. Haleluya. Sebab percayalah Tuhan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Katakan amin. Yang percaya boleh katakan yes, yes, yes. Sama-sama kita mau bersuka cita. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri bak. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikut. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus.
sama Tuhan. Katakan amin. Puji nama Tuhan, kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan.
sebentar kami mau mendengar firman-Mu, kami mau belajar firman-Mu, biar dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan yang urapi lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar yang disampaikan merupakan isi hatinya Tuhan, dan kami dapat menangkap apa yang jadi kesenangannya Tuhan. Kami siap belajar firman Tuhan, yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, saudara-saudaraku yang ada di gereja, baik yang ada di rumah-rumah, khususnya di GBI Taman Square yang tidak bisa beribadah bersama-sama, ya karena mungkin usia, kesehatan, tidak mengurangi hadirat Allah ada di rumah. Juga GBI Suhu, Shalom, ya GBI Kute Nusa Dua yang sedang ini ibadah di Geraha Kute, Shalom. Ya, juga untuk GBI Pontianak Grand Matahari, Shalom. Ya, juga Grand, maksud saya di Times Square Salemba, juga Shalom. Tuhan memberkati kita ibadah semuanya. Juga di Purpadolok Medan, juga Shalom. Ya, di Pantai Permata Batam juga Shalom. Semuanya saya sapa. Tuhan memberkati kita semua, baik di rumah sakit, di rumah-rumah. Tuhan memberi kekuatan kepada kita semua. Ya, beri tepuk tangan yang di rumah-rumah atau di mana saja, Tuhan berkati. Haleluya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, Tuhan mengingatkan kembali kepada kita, hidup kita ini orang pilihan. Jangan lupa, ya, di dalam diri kita ada kasih Yesus. Kasih Yesus itu sangat besar. Saya artikan, kasih Yesus yang dicurahkan kepada kita sebagai umat-umat pilihan, bahwa kita mendapatkan keselamatan. Oleh karena kasih Yesus kita diselamatkan. Ya saudara, di mana kita diangkat oleh Tuhan dari lumpur dosa, dari kekelaman. Kita ditebus oleh darahnya. Ya, dia mati buat saudara dan saya. Itu karena kasih dia. Kasih Yesus. Jadi kita boleh ada, saudara, oleh karena kasih Yesus. Ya. Kasih Yesus menyembuhkan. Melalui bilur-bilurnya, saudara, yang sakit disembuhkan. Bagi saudara, ya, yang terjangkit virus corona, mungkin di rumah sakit, jangan takut, jangan khawatir. Apa yang saya saksikan, anak saya yang pertama, juga mantu saya, cucu saya yang ada di Pulau Bali, terjangkit virus corona. Puji Tuhan, Tuhan sembuhkan. Ya, dia sudah menjaga hati-hati, sudah menjaga jarak, cuci tangan, pakai masker, kena juga. Oleh karena kasih Yesus, dia diberikan kesembuhan, umur panjang. Demikian juga saudara yang terjangkit virus corona. Ya. Jadi jangan takut, saudara harus percaya kepada Tuhan, saudara sukacita, mengucap syukur, saudara pelihara imun saudara naikkan. Bilu-bilu Yesus pasti menyembuhkan, dalam nama Yesus. Bagi saudara juga yang punya penyakit kanker apapun, percaya, dalam nama Yesus pasti saudara disembuhkan. Saya saksikan saudara, 2 hari yang lalu, hari Jumat, saya merasa kaki kiri saya lutut ini sakit, tapi saya orangnya nggak mau merasakan. Ya, saya masa bodoh lah. Tetap saya olahraga, ya, saudara. Tetap saya lakukan rutinitas saya. Nah, Sabtu kemarin itu semakin parah. Saya berjalan tuh tersyok. Saya tuh ngangkat gini, nggak bisa aja jalan seperti ini. Waduh, sakitnya luar biasa, ditekuk sakit, ya. Saudara duduk sakit, berdiri untuk jalan sakit. Saya raba, ternyata bengkak. Waduh, gimana saya mau khotbah nih besok? Saya minta dipijit, ya kaki saya diurut. Aduh, sakitnya luar biasa. Lalu saya kasih bantal pemanas, saya kasih param kocok sebagainya. Waduh, udah sakit. Saya hanya bilang, dalam nama Yesus Tuhan, saya pasti sembuh.
saya besok khotbah melayani perjamuan kudus, saya pasti sembuh. Di hati saya tidak ada kegerakan untuk menelpon wakil saya untuk menggantikan saya. Tapi saya berpegang dengan iman pengharap saya bahwa kasih Yesus ada di saya. Kasih Yesus menyembuhkan saya karena saya mau melayani Tuhan melalui jemaat-jemaat yang hadir. Jemaat-jemaat yang online. Puji Tuhan saudara. Ya, jam 00 tiba-tiba saya ketekuk kaki saya lihat, loh kok puji Tuhan sembuh. Dan saya rabah, bengkaknya hilang. Nah, saudara, Tuhan kita penuh kasih. Tujuan kita minta kesembuhan apa? Kalau kesembuhan kita menjadi saksi, ya, kita menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi banyak orang. Dia sanggup. Siapa? Yesus sanggup menyembuhkan. Amin. Ya. Maka saya ajar kepada saudara kan, di waktu tahun 2020, waktu lagi goncangnya luar biasa kan, seluruh dunia, seluruh bangsa, ya saudara, untuk mengatasi virus corona, banyak orang yang terkena, banyak orang yang meninggal, dan banyak orang yang dirawat. Semua perusahaan goncang, ekonomi goncang, setiap negara bertambah hutang. Waduh, saudara, ada kehilangan, ya pekerjaan, gajinya ya tidak penuh, ya banyak macam-macam peristiwa. Tiba-tiba muncullah firman Tuhan, seperti saudara Tuhan janjikan, matahari muncul pada waktunya. Amin. Apa firman Tuhan? Kuatkan, teguhkan hatimu. Melalui apa? Iman. Tuhan bicara kepada kita kan pertama. Iman dalam 1 Korintus 13:13. Pertama apa? Iman. Tuhan tekankan kita jangan mengalami degradasi iman kita. Kemelorotan, kemerosot, apalagi hilang iman kita. Kita orang pilihan. Kita dipanggil dipilih, bukan kita yang memilih, tapi Tuhan yang memilih kita. Kalau kita dipanggil dipilih, ada kuasa, ada kasih Tuhan turun pada kita, ada roh Allah yang besar dalam hidup kita. Oh, haleluya, haleluya. Saudara, jangan dikuburkan kuasa roh Allah dalam hidup kita. Saudara, bagaimana saudara kita harus munculkan kuasa Allah, bangkitkan roh Allah dalam kehidupan kita. Yaitu kita harus bangkit dari keadaan terpuruk, keadaan kekelaman dunia ini. Saudara, siapa yang bisa menjanjikan kita? Siapa yang bisa mencukupi hidup kita? Setiap manusia sulit dan orang punya uang banyak yang menahan. Ya, banyak perusahaan bangkrut, banyak pengusaha-pengusaha menjual hotel dan macam-macam, restoran-restoran tutup. Pegawai-pegawai banyak dirumahkan atau diberhentikan pekerjaannya. Tampak saudara mungkin pesangon, dia tidak dapat gaji lagi dan sebagainya. Siapa yang bisa mencukupi hidup kita? Siapa? Ya. Ingat umat-umat pilihan, kita punya Bapa yang mempunyai langit dan bumi, emas perak dia miliki. Siapa Bapa kita? Panggil dia Bapa kita. Teriaklah setiap hari Bapa kita. Kita adalah anak. Kita adalah anak. Kita adalah umat kesayangannya. Dijadikan anaknya. Tuhan sayang loh sama kita. Ya. Kita harus menjadi umat yang sangat bahagia. Harus, kebahagiaan ini kita harus jaga. Ya. Kebahagiaan ini terus mengalir setiap hari. Karena ada Yesus. Kita harus sadar, kita ini adalah umat penebusannya. Dosa-dosa kita ini saudara banyak. Oleh karena Yesus ada di dunia beberapa ribu tahun yang lalu, dia lahir, dia memberikan terang kepada dunia. Saudara, umat yang dipanggil dipilih mendapatkan terang di dalam hati saudara. Itu kebahagiaan. Kalau saudara menerima terang kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, saudara di rumah
rumah itu terang. Sorry, tempat dunia kerja, dunia itu terang. Di mana anak-anak Tuhan, di mana kita berada, itu kita harus menjadi berkat, memberkati. Amin, memberkati. Ya, karena kemuliaan Tuhan. Dia mati. Buat siapa? Buat saudara-saudara dan saya. Supaya kita hidup di hadapan Bapa. Maka saudaraku, jangan sia-siakan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan pada kita. Kita ini hidup dalam masa anugerah. Kalau dalam perjanjian lama, saudara, kalau kita hidup di dalam perjanjian lama, kita terlempar, saudara. Seperti Adam dan Hawa. Coba saudara baca di dalam Kejadian 2 ayat 8, saudara. Dikatakan gini, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Jadi manusia pertama yang dibentuknya oleh Bapa di surga, Adam. Ditaruh tinggal di situ. Di mana saudara Adam hidup di Taman Eden, saudara, itu penuh kemuliaan. Tuhan menciptakan Adam dengan penuh kemuliaan. Lalu ayat 15 dikatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Diberi pekerjaan oleh Bapa di surga. Ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Segala pohon, segala jenis pohon silakan makan untuk kehidupanmu. Selesaikan PR-PR yang Tuhan berikan di Taman Eden. Ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi saudaraku, manusia diciptakan oleh Bapa di surga yang adalah Adam, itu adalah manusia pertama. Dia tinggal di Taman Eden. Tetap ada aturan. Tetap ada perintah yang tidak boleh dilanggar. Hanya satu perintah Bapa di surga. Jangan engkau memakan pohon pengetahuan yang baik atau yang jahat. Itu saja, satu itu saja. Cara manusia ringan. Hanya satu, yang lain silakan. Di dalam Kejadian 3 ayat ke-6, saudara lihat. Perempuan itu melihat, yaitu Hawa, pasangan hidupnya Adam, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyembah daun pohon ara dan membuat cawat. Begitu Hawa ada makan, larangan yang Tuhan sudah berikan dilanggar. Saudara, sehingga mereka sadar bahwa mereka melanggar perintah Tuhan. Dan saat itu kemuliaan Allah meninggalkan Adam dan Hawa. Saudara, seolah-olah dia telanjang. Kenapa? Tidak ada kemuliaan Allah menyelimutinya. Ya. Nah kita, sekali lagi, dalam kehidupan masa anugerah ini, sama. Tuhan perintahkan kepada kita melalui firman-Nya. Firman itu adalah Allah, Allah firman. Dan Allah itu terang. Kalau kita melanggar firman berarti kita melanggar Allah. Dan kita akan kehilangan terang. Seperti Adam dan Hawa kehilangan kemuliaan. Setiap orang Kristen adalah umat-umat pilihan. Sudah tahu firman Allah, sudah tahu apa ya yang kita harus ikuti. Jangan kita melanggar perintah-perintah firman Tuhan. Jika kita melanggar, kita sama dengan Adam Hawa, kita telanjang.
kemuliaan Allah meninggalkan kita. Adam dan Hawa, karena dia adalah umat pilihan, umat kesayangannya, dia sadar, saudara, dia tidak ada lagi kemuliaan. Dan demikian juga saudara dan saya. Jika kita melanggar perintah Tuhan, kita melakukan dosa, saudara dan saya pasti sadar, saudara dan saya pasti mengerti, mengetahui kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Automatically kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Itu orang Kristen yang benar. Bahwa saudara merasa berdosa, bahwa kita semua merasa berdosa. Maka saudaraku kasih dalam Tuhan, kita menyadari kita melanggar perintah Tuhan. Maka kemuliaan Tuhan itu meninggalkan kita. Terang tidak ada dalam kehidupan kita. Itu orang Kristen. Umat pilihan Tuhan. Ada orang Kristen yang Kristen halaman. Asal-asal saja saudara tidak menjaga panggilan Tuhan. Dia jatuh dalam dosa. Dia melanggar perintah Tuhan. Biasa. Tidak merasakan bersalah. Dia tidak merasa kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada lagi terang. Dia itu biasa. Ini yang bahaya. Ini yang sangat bahaya. Kita harus hati-hati dalam kehidupan kita. Jangan kita menjadi Kristen seperti itu. Kalau kita memang jatuh dalam dosa, saudara jatuh dalam dosa, umat Tuhan jatuh dalam dosa, saudara sadar, saudara melanggar perintah Tuhan dan kemuliaan Allah meninggalkan kita, dan kita tidak ada terang, bertobat. Ini masa anugerah. Kalau Adam langsung dikeluarkan dari Taman Eden, dilempar saudara, dan dikutuk. Setan atau iblis memakai ular dikutuk. Manusia dikutuk, tanah dikutuk, semuanya itu kutuk. Dosa, kutuk. Terjadi. Kalau kita tarik lagi setelah zaman Adam saudara berlalu, saudara, dan keturunan Adam dan Hawa, itu kan terus jatuh dalam dosa. Bagaimana saudara supaya manusia ini selamat? Bapak itu mengasihi sebelum Tuhan Yesus dicurahkan, atau Tuhan Yesus ada di dunia ini, lahir di dunia ini. Saudara, aku kasih dalam Tuhan, Bapak tuh mengasihi. Maka itu saudara, di dalam Alkitab ada dalam perjanjian lama itu imamat. Saudara baca dalam imamat, saudara baca bagaimana supaya manusia ini jatuh dalam dosa, supaya dosa ini tidak menjadi kutuk dalam hidup dia dan dosa ini bisa terhapus, saudara. Maka imamat mencatat, jika orang mau mengaku dosa harus mempersembahkan itu dari ternak, ya ini dari lembu sapi atau dari kambing domba yang tidak bercela, serta harus dengan iman-iman yang diurapi. Saudara baca dalam imamat, dosa apa saja di situ. Bagaimana orang bisa menebus dosanya? Dia harus mempersembahkan lembu sapi atau dari kambing domba yang tidak bercacat, tidak bercelah. Nah, orang yang nggak punya uang bagaimana? Dan orang punya uang, dia bisa membeli lembu sapi, kambing domba, tapi harus ada imam yang kudus. Di dalam Keluaran 28:35, lihat imam yang kudus. Haruslah gamis itu dipakai Harun apabila ia menyelenggarakan kebaktian, dan bunyinya harus kedengaran apabila ia masuk ke dalam tempat kudus di hadapan Tuhan, dan apabila ia keluar pula, supaya ia jangan mati. Orang menebusan dosa, dia harus mempersembahkan ternak. Dia harus bersama iman membawa ke tempat, ya, ruangan suci, supaya dosa yang diampuni. Kalau imamnya tidak kudus atau ternaknya cacat, tidak diterima. Dan imamnya bisa mati. Begitu beratnya pada zaman perjanjian lama. Begitu beratnya. Siapa yang kuat? Saudara, banyak orang tidak selamat.
Karena orang itu hidup dalam dosa karena perbuatan Adam dan Hawa. Kutuk dosa terus ya turun temurun. Iblis tidak tinggal diam. Tidak ada orang bisa diselamatkan. Tapi puji Tuhan. Di zaman kita, zaman anugerah. Di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus lahir. Tuhan Yesus sebagai penebus itu ada di dunia. Nyawanya, saudaraku kasih dalam Tuhan, diserahkan di dunia ini untuk menggantikan nyawa kita. Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Darahnya tercurah untuk memutihkan hidup kita. Biru-birunya menyembuhkan hidup kita. Yesus penuh kasih yang luar biasa. Yesus mengajar kita. Mari umat-umat Tuhan beriman. Miliki pengharapan. Terimalah kasih. Karena segalanya itu kasih yang paling besar. Karena Tuhan memberikan kasih. Maka anugerah ini jangan kita sia-siakan. Kita masih boleh hidup, banyak saudara keluarga kita, rekan-rekan kita sudah dipanggil lebih dulu pulang. Saudara. Nah kita masih diberi kesempatan hidup. Yesus ada. Yesus hadir di dunia ini. Melalui rohnya. Kita tidak sendiri, ada roh Allah. Maka kita yang hidup ini dalam Yesaya 60 ayat 1, bangkitlah menjadi teranglah. Amin. Ya, harus kita bangkit menjadi terang, kemuliaan Allah terbit atas kita. Mari saudara, karena apa? Karena nyawa Yesus sudah menggantikan nyawa kita. Darahnya sudah menebus dosa-dosa kita. Pilu-pilunya sudah menyembuhkan penyakit kita. Jangan kita sia-siakan. Ya. Sadarlah. Kita bukan dalam hidup perjanjian lama, kita hidup dalam perjanjian baru. Jangan engkau terus menjadi orang yang tertuduh. Jangan engkau terus diarahkan oleh iblis bahwa engkau adalah orang yang terkutuk. Selama kita masih hidup, Tuhan percayakan, mari kita berlomba hidup benar. Kita harus mengenal pada Yesus lebih dalam lagi. Siapakah Yesus? Amin. Kita harus supaya melekat pada Yesus. Tangan Tuhan masih terbuka. Artinya firman Tuhan masih terbuka. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Kita tinggal dalam firman Tuhan. Kita memuji menyembah Tuhan dengan hati yang tulus. Hati yang haus dan lapar. Saudara. Tuhan masih membuka pintu pertobatan buat kita semua. Ya. Kita tidak dilempar. Kita masih ditunggu oleh Tuhan terus kita bertobat. Maka akhirilah saudara di waktu kita selesai di dunia ini. Atau kita saudara dipanggil Tuhan pulang. Kita keadaan kita hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Kita saudara di waktu rapture kita terangkat. Amin. Kita luput dari masa 7 tahun masa kesengsaraan. Kita masuk di dalam penuh kemuliaan. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Ya. Saya beritahu kepada saudara baik di rumah, di mana saja saudara berada, di gereja Tuhan. Jaga roh Allah dalam hidup kita. Itu Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Kalau kita ditegur taat, izinkan dia mengambil alih dalam hidup kita. Dia mengendalikan hidup kita. Supaya kita tidak menjadi 5 gadis yang bodoh. Ya, yang tertinggal di waktu Tuhan datang. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 5. Saudara, sadarin ini. Kita yang masih hidup nih. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Roh kita jangan tertidur. Dengan masalah-masalah saat ini, kesengsaraan,
ya saudara, macam-macam kesulitan, jangan tertidur roh kita. Tetap sadar, berbaju jirakan iman dan kasih dan bertopeng pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihat seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Haleluya. Amin. Ini tahun integritas. Ya. Maka kita sebagai umat pilihan harus berkualitas rohani kita. Kalau rohani kita berkualitas, saudara, saya percaya hidup saudara baik. Hidup kita baik. Ya. Kita kalau menjaga kasih Allah dalam hidup kita, saudaraku kasih dalam Tuhan, hati kita tuh terang. Hati kita tidak akan mengalami kegelapan. Apapun masalah kita, tidak akan saudara menerkam dalam hati kita. Tidak akan bisa membungkus hati kita. Karena terang Yesus mengalahkan segala-galanya. Terang Yesus memberikan pancar kemuliaan dalam hidup kita. Amin. Amin. Kita umat yang luar biasa loh. Sangat luar biasa. Luar biasa. Saudara, di depan hidup kita ada Tuhan. Kalau selama kita masih ada roh Allah dalam hidup kita. Amin. Maka sisa hidup kita di Matius 22:37 ini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Kasihilah Tuhan. Jangan mengasihi dunia ini. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kalau kita mengasihi Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan, wah dahsyatnya luar biasa. Firman Tuhan itu memberikan terang dalam hidup kita. Dan saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, di dalam ayat 39 kita mengasihi keluarga kita. Kita bisa mengasihi orang lain sampai musuh. Ya, saudara, bukan kita yang punya musuh, orang yang memusuhin kita kasihi. Amin. Kita tidak akan meletakkan segala kepahitan, kebencian, berita-berita buruk, apapun yang kita lihat di hati kita, kita tidak akan simpan itu. Karena hati kita jaga, karena ada kasih Yesus. Karena kasih Yesus, sekali lagi, memelihara hidup kita. Kasih Yesus selalu menjaga, melindungi hidup kita, ada di hati kita. Amin. Maka perbaiki cara hidup kita melalui hati. Maka saya undang saudara-saudaraku yang di rumah, di mana saja saudara berada, di tempat ini. Tempat ini kan tidak boleh dipakai kalau malam. Kita diizinkan di GBI Suhu Pancoran. Kita ada Healing Heart hari Rabu jam 7 malam, di Bali jam 8 malam. Saudara, betapa pentingnya kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan pada hari-hari ini. Ya, saudara, ikuti Healing Heart jam 8 malam waktu Bali, jam 7 waktu Jakarta. Ya saudara, di Zoom atau di YouTube, saudara ketik di GBI Suhu Pancoran. Saudara ikuti kita bersama-sama. Lawatan Tuhan luar biasa, betul-betul luar biasa. Amin. Saudara, hari-hari ini kita harus jaga hubungan kita dengan Tuhan. Supaya saudara kita tidak ada pembenaran diri kita. Supaya ada kebenaran dalam hidup kita. Manusia selalu membela diri kita. Sudah salah selalu membela diri kita untuk menutupin dosanya. Tinggalkan itu. Jika jangan argumen apapun dengan Tuhan saat ini. Kita hidup ini karena Tuhan. Amin. Musuh kita gak kelihatan tuh iblis. Apalagi penyakit virus corona. Kita tidak tahu. Saudara, tapi Tuhan tahu. Iblis itu di mana, penyakit itu di mana, Tuhan tahu. Maka kalau kita sekali lagi ada kebenaran dari kita, Tuhan akan jaga hidupan kita. Amin. Satu lagi dalam Kisah para Rasul 13:22. Jangan kita seperti Saul. Setelah Saul disingkirkan, nah ini yang gak enak. Kenapa Saul disingkirkan? Ya, Allah mengangkat Daud menjadi raja, mereka
Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saul disingkirkan, tidak melakukan kehendak Tuhan. Daud yang masih muda dipilihnya menggantikan Raja Saul, melakukan kehendak Tuhan. Hari-hari ini siapa yang melakukan kehendak Tuhan? Dia yang menduduki menjadi kepala, bukan ekor. Siapa belakangan ini, saat-saat ini yang melakukan bantah-bantah? Ya, bahasanya, kiasannya, begitu rapi, saudara. Ya, saudara, kalimatnya, tutur katanya begitu luar biasa indah. Untuk apa? Pembenaran. Tuhan tidak melihat kata, Tuhan tidak mendengar kata. Tuhan melihat hati. Ya, hatimu bohong dan tidak itu Tuhan lihat. Saudara, sebagai orang-orang pilihan, kita pasti dijadikan kepala, bukan ekor. Kita naik bukan turun. Maka itu jaga kemuliaan Tuhan, jaga kepercayaan Tuhan. Kalau kita memang jatuh, kita bertobat. Cepat bertobat. Kembali kepada kasih mula-mula. Jangan argumen. Jangan takut seperti Saul, takut ditinggalkan oleh bangsa Israel, rakyatnya. Takut kehilangan ya kekayaan dan sebagainya. Tuhan itu segala-galanya. Yang mengangkat Saul itu adalah Tuhan, bukan rakyatnya. Bukan bangsa Israel. Yang memberi kekayaan bukan dunia, tapi surga. Maka kita jangan diputerbalikan oleh dunia. Takutlah kepada Tuhan. Artinya kasihnya Tuhan Allahmu. Amin. Maka di dalam Wahyu 2 ayat keempat, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jangan akhir hidup kita dicela, kita meninggalkan kasih mula-mula. Jangan. Hari ini mari deklarasikan. Kita harus menjadi umat integritas yang memiliki kasih mula-mula. Amin, mengasihi Tuhan Allah kita dan mengasihi keluarga kita. Mengasihi musuh-musuh kita kalau kita dimusuhin. Saudara, kita berikan kasih Tuhan. Saudara siap? Saudara siap? Kalau saudara siap, saudara mengenakan firman Tuhan, maka firman Tuhan menjadi keselamatan, kesembuhan, berkat bagi kita. Tuhan berkati. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tiba saatnya kita memberikan persembahan bagi Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara dapat men-scan QR Code yang ada di layar Bapak Ibu Saudara melalui aplikasi yang ada di handphone Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya bahwa perlindungan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Mari terus kita perkatakan dan imani Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap pedasatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita berdoa bersama-sama. Horabatakaya syakaralabaya ralabaya 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 ralaba. Hurialabatakaya ralabaya 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 ralaba. Hurabaya syakaralabaya ralabaya 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 ralaba. Hurabatakaya ralabaya 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 ralaba. Oh rabatakaya syandara ralaba. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini ya Tuhan. Kalau tadi kami dapat kesempatan untuk menabur ya Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya Bapak, setiap persembahan yang kami tabur, Kau perhitungkan ya Bapak, Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Kau balaskan berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau bawa bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Urabaya syandara labayara labayara laba. Bapak, kami percaya bangsa kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Rancangan-Mu yang terjadi atas bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Biar hari ini bangsa Indonesia mengalami lawatan Tuhan di tengah pandemik ya Tuhan. Kami percaya ada banyak pertobatan Tuhan. Ada banyak petobat-petobat baru. Ada banyak orang mengalami lawatan Tuhan. Revival terjadi atas Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, buat pandemi COVID-19 kami percaya Tuhan. Ada kesembuhan daripada Tuhan. Ada kesembuhan daripada Tuhan. Engkau yang lawat setiap rumah sakit yang ada di Indonesia, di bangsa kami ini ya Tuhan. Biar kesembuhan terjadi Tuhan. Biar tingkat penjangkitan COVID-19 itu turun dalam nama Tuhan Yesus. Turun dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap tim medis Tuhan. Kami percaya Bapak, perlindungan Tuhan sempurna. Mazmur 91 terjadi Tuhan untuk setiap tenaga kesehatan ya Tuhan. Dokter, perawat dan semua yang ada dalam tenaga kesehatan, Kau yang lawat Tuhan, Kau yang jagai di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati presiden kami ya Tuhan, wakilnya Tuhan Pak Jokowi dan juga Pak Maruf Amin ya Tuhan, beserta jajaran menteri ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang berikan hikmat hari-hari ini Tuhan, untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan di bangsa kami, di pemerintahan kami Indonesia Tuhan. Berkati setiap kebijakan-kebijakan yang diambil Tuhan. Kami percaya ada kebijakan yang daripada-Mu Tuhan. Ada hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan turun atas pemimpin negara kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga bawa Tuhan pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Kami berdoa buat gembala sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Niko Nyotor Harjo Tuhan, beserta keempat wakil Tuhan. Kami percaya ada keunitian Tuhan, ada visi Tuhan yang besar turun atas gembala sidang kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga bawa gembala rayon kami ya Tuhan, Bapak Herof Adolf Anton, beserta istri dan keluarga besar ya Tuhan. Biar Kau terus jaga Tuhan. Kau berikan visi yang lebih besar untuk Rayon 1I Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami percaya Rayon 1I menuai di dalam nama Tuhan Yesus. Menuai di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami bawa Tuhan, khususnya buat gembala kami di tempat ini, GBI Salemba dan Cibubur Times Square ya Tuhan. Bapak Pendeta David Nathanael, juga Ibu Rita Emianata istrinya, dan juga Efraim anaknya ya Tuhan. Tuhan terus tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Kami percaya ada hikmat Tuhan, visi daripada Tuhan turun atas gembala kami. Bahkan pengurapan Tuhan berlipat ganda turun atas gembala kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya GBI Salemba dan Cibubur Times Square akan mengalami penuaian jiwa besar-besaran di Pentakosta yang ketiga ini ya Tuhan. Kami akan lihat banyak petobat-petobat baru dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tutup bungkus setiap gembala Tuhan, semua jemaat Tuhan yang ada di GBI Salemba juga Cibubur Times Square. Kami percaya kami tetap unity di masa pandemik ini. Kami terus mempersiapkan diri kami untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita akan akhiri ibadah kita. Terimalah berkat anugerah, damai sejahtera berlimpah-limpah daripada Allah Bapa yang dicurahkan melalui Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita semua hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan memberkati.